Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan para pemirsa PIK TV yang sedang menyaksikan channel kami dimanapun Anda berada. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, di tengah kita sudah hadir guru besar kita, beliau Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basari, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Baiklah, sebelum kita tanya-tanya kepada beliau, ayo ajak keluarga dan kerabat Anda semua agar tidak ketinggalan ilmu yang bermanfaat yang akan kita tanyakan kepada beliau nanti. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana fi sahatin wa afiyah wa fi riayatillah. Alhamdulillah, berkat dakwatkum. Alhamdulillah. Semoga dengan pertemuan kita kali ini kita dapat manfaat dan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, saya mau bertanya. Baik. Di sebuah desa terdapat beberapa rumah yang kosong yang pemiliknya tidak menempati rumah tersebut. Apakah boleh pihak RT menariki iuran wajib kepada pemilik rumah tersebut? Ada rumah di satu ke-RT-an ya, kampung. Mungkin lebih mudah kalau saya katakan di sebuah perumahan gitu ya, lebih enak. Di satu perumahan ada beberapa rumah yang jarang ditempati penghuninya itu ya. Boleh enggak Pak RT-nya mengikutkan atau menarik iuran sebagaimana rumah-rumah yang ada yang berpenghuni gitu ya. Pertama misalnya umumnya Pak RT itu mengadakan rapat. Nah, di situ kan perlu ada keamanan. Perlu juga ada kebersihan, kan gitu. Kemudian kalau ada acara-acara besar, entah Maulid Nabi atau 17 Agustus, seringkali Pak RT kadang-kadang ini ya di bagian tempat itu mengadakan iuran patungan. Boleh ndak Pak RT-nya kontak dengan pemilik rumah yang kosong itu agar bayar iuran, gitu kan pertanyaan. Boleh dengan catatan, kalau Pak RT-nya komitmen bahwa dengan ditariknya iuran itu maka pihak RT dan perangkatnya serta masyarakat setempat harus ikut menjaga keamanan rumah kosong tersebut dari maling misalnya, maka boleh, karena apa, itu jasa. Pak RT menarik iuran karena bayar jasa, boleh. Tidak zalim Pak RT-nya, apalagi sesuai dengan kesepakatan warga misalnya, boleh hukumnya. Tapi kalau habis tarik iuran kemudian rumah kosong milik warga yang mungkin tinggal di luar kota, kerja misalnya, ditinggal kerja, itu nggak dijaga sama KRT-an, ya dolim berarti. Karena masalah iuran RT itu kan bukan iuran wajib gitu ya, tapi adalah anjuran-anjuran. Dan bagi orang yang ikut patungan atau bayar iuran itu harus mendapatkan sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar iuran, minimal keamanan bagi rumah miliknya, sehingga tidak ada namanya kedzaliman dari Pak RT tersebut, begitu ya. Baik. Pak Kiai,
Baik. Hukum orang membaca buku yang di dalamnya terdapat ayat Al-Quran diperkenankan wudhu terlebih dahulu, ataukah semisal tidak berwudhu hukumnya haram dan berujung dosa? Buku atau kitab, kitab buku boleh kitab. Di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Bukan mushaf ya, bukan ya. Bagaimana hukum membawa buku yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran? Menurut para ulama begini. Diperkira-kirakan kalau jumlah tulisan non Al-Qur'annya itu lebih banyak daripada huruf ayat-ayat Al-Qur'an, gitu ya, maka boleh tidak berwudu. Contoh misalnya tafsir atau terjemahan Departemen Agama. Saya sudah pernah mengkalkulasi walaupun secara global, ternyata buku tafsir atau buku terjemahan Departemen Agama itu tulisan bahasa Indonesianya lebih banyak dari tulisan Arab Al-Qur'annya. Loh kok tahu gimana? Ya, karena ada muqaddimah. Muqaddimahnya cukupan tebal dan ada penutupannya juga ada. Ya, jadi bukan sekedar Al-Qur'an terus ada terjemahnya saja di situ. Ada keterangan-keterangan yang lain, bahkan ada ilmu tajwidnya, ada sedikit sejarahnya. Menyebabkan kalau dihitung minimal secara halaman saja, maka terjemahan ditambah dengan keterangan-keterangan ini jumlahnya lebih banyak yang bahasa Indonesia keterangan-keterangan itu dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu. Maka menurut para ulama diperbolehkan orang menyentuh atau membawa buku terjemahan Departemen Agama itu walaupun tidak punya wudu. Ini hukum. Tapi kalau afdoliyah, afdol mana? Pasti afdol yang punya wudu. Masalah afdol. Tapi kalau masalah hukum berbeda lagi kan gitu ya. Termasuk juga kitab-kitab yang mengandung hadis. Misalnya kita sering membaca kitab Riyadhus Shalihin, mayoritas hadisnya tulisannya tapi sebagiannya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau lebih banyak non ayat Al-Qur'an maka boleh tidak berwudu. Tapi kalau satu buku ternyata ayat-ayat Al-Qur'annya lebih dominan, maka itu dihukumi mushaf, wajib berwudu. Begitu. Jelas. Pak Kiai, kalau ada orang sakit kemudian sholatnya dijamak. Orang sakit, ya baik, sholatnya dijamak. Terus? Terkadang dia bersesuci dengan tayamum dan terkadang juga dia bersesuci dengan berwudu. Apakah sholatnya sah? Sakit. Sakit itu ada dua macam ya, sakit keras dan sakit ringan, gitu ya. Sakit keras itu dianggap dalam kondisi darurat, orang sakit keras, stroke misalnya atau opname yang diinfus itu namanya sakit keras. Tapi sakit ringan ya pusing-pusing biasa itu ya, cukup. Kalau sekarang misalnya minum pil Panadol atau yang semisalnya itu ya sudah dianggap sembuh. Nah, tentu yang dibahas di dalam fikih boleh menjamak, boleh dengan tayamum aja gitu ya. Masih ada syarat-syaratnya, gitu ya. Syarat-syarat sebagai tertulis dalam kitab-kitab fikih. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Kalau sakit itu sakit keras sehingga orang yang sakit itu tidak mampu melakukan sholat dengan sempurna, mau wudhu sulit karena sakit keras, di atas ranjang mungkin terlalu banyak kotoran, mohon maaf ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, turun ranjang tidak bisa, akhirnya kencing di tempatnya. Nah, ini kan namanya sakit keras, tidak harus orang tua. Apalagi zaman sekarang ini, kadang-kadang anak muda
anak-anak remaja itu ada yang sudah cuci darah, ada karena makannya dan minumannya yang tidak tidak steril. Kadang minuman yang banyak soda sama sirup, apalagi yang beli-beli jadi itu ya. Ini akhirnya menjadikan merusak ginjal, akhirnya gagal ginjal walaupun usianya masih belasan tahun, kan begitu. Dalam keadaan dianggap darurat, maka orang tersebut bisa melakukan pertama sholat hormat waktu. Kalau tidak sempurna, sholat apa? Hormat waktu. Jadi kalau waktunya azan, ya dia sholat. Kalau tidak bisa turun, tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, ya sholatnya tidak pakai wudu, tidak pakai tayamum, begitu ya. Tapi kalau sudah sembuh wajib mengqadha, begitu. Kalau ditanyakan boleh tidak sholat jamak dalam keadaan darurat, boleh sholat jamak dalam keadaan darurat. Makanya saya tidak bisa merangkan sakit ini tidak bisa. Karena definisinya sakit itu ada dua, sakit berat, sakit ringan, begitu ya. Stroke aja ada stroke berat, ada stroke ringan. Kadang stroke ringan itu cuman tangannya bergetar aja begini, tapi dia bisa melakukan banyak hal, begitu ya. Tapi kalau katakan sakit berat, kronis, yang tidak bisa terkena air misalnya, begitu ya. Tidak bisa terkena air ada dua, karena luka atau karena memang sakit yang tidak boleh kena air. Ini beda hukumnya. Kalau sakit yang tidak boleh kena air, memang sama sekali alergi air dalam keadaan sakit, maka dia bertayamum. Kalau sudah bertayamum ya sah. Tapi kalau sakitnya ini karena luka, dan lukanya ini di tempat anggota wudu, dan ini banyak misalnya, kan mungkin kecelakaan, kan mungkin terjadi ya. Sehingga kalau tayamum juga tidak sempurna, maka dia boleh bertayamum, wudu ala kadarnya, kemudian bertayamum, bahkan tidak wudu dan tidak bertayamum, tapi melakukan sholat hormat waktu, begitu. Jadi kondisinya tergantung situasi yang sakit, begitu ya. Tidak bisa secara mutlak, tidak bisa, tergantung, jelas. Tapi kalau tayamumnya itu di tempat yang tidak terkena tayamum kan cuma wajah dengan tangan, ya. Kalau yang luka itu misalnya, mohon maaf, betisnya misalnya, ya. Tapi oleh dokter dikatakan ini kamu kalau kena air bisa bahaya, bukan lukanya, memang badannya sedang drop dan lain sebagainya misalnya. Maka tayamum sudah cukup, tidak perlu mengganti sholat. Tergantung kok masalahnya, tidak bisa secara sempurna. Tapi kalau akan melakukan sesuatu yang dia bingung misalnya, maka dia boleh sholat hormat waktu. Nanti dengan catatan di saat dia sembuh, dia wajib mengqadha sholat, begitu ya, jelas. Baik. Pak Kiai, bagaimana cara menjawab panggilan orang tua sedangkan kita sedang sholat? Sholat fardu atau sholat sunnah yang ditanyakan? Sholat fardu. Sholat fardu. Kalau sholat fardunya tepat waktu, ya semestinya orang tuanya tidak memanggil gitu, semestinya. Harus ada kesepakatan gitu ya. Kalau bisa ada kesepakatan antara anak dan orang tua. Tapi biasanya yang dalam riwayat-riwayat itu sholat sunnah. Misalnya gitu, di dalam hadis pun itu sholat sunnah, bukan sholat fardu. Nah, bagaimana kalau kita sedang sholat sunnah dipanggil oleh orang tua kita, terutama ibu gitu ya. Kalau masih bisa ucapkan bacaan sholat itu dengan keras agar ibu mendengarkan bahwa kita sedang sholat, itu alangkah baiknya. Misalnya kita sholat duha itu kan sendirian ya, biasanya cuman Allahu Akbar, kan begitu. Tapi dipanggil sama ibu, dan ibunya ini tempatnya tidak terlalu jauh, di belakang kelambu misalnya. Maka hendaklah kalau kita sedang sujud atau
dari takbir ya, kemudian ruku kan gitu kan ya. Ya apa? Kan asalnya Allahu Akbar. Kemudian mau ruku dipanggil fulan. Maka adalah dia takbir keduanya dikeraskan. Allahu Akbar begitu. Sami Allahu liman hamidah. Agar ibu ini tahu kalau kita dalam keadaan sholat. Kalau beliau sudah mengatakan atau tidak memanggil lagi, oh berarti anakku sholat, ya aman. Tapi kalau misalnya ya, kita sholat duha, hukumnya apa? Nah, menjawab panggilan ibu terutama hukumnya apa? Wajib. Kalau memang terpaksa, maka sholatnya kita batalkan demi untuk panggilan orang tua. Kalau terpaksa, kan situasinya beda-beda juga kan? Ya, orang dipanggil situasinya beda, orang tua pun situasinya beda-beda. Kadang-kadang orang tua memanggil itu iseng atau sesuatu yang tidak begitu memerlukan panggilan tersebut. Paham ya? Misalnya mau minta bantuan yang bisa ditunda. Bantu apa? Memindah galon kan bisa ditunda. Tapi ada kalanya seorang ibu itu memanggil karena darurat. Misalnya dalam keadaan bahaya. Karena di situ ada kebakaran, maka ibunya panggil. Misalnya di kamar itu ya, di kamarnya ibu itu ada lilin yang mulai membakar sedikit, kan kadang-kadang menjerit ibunya, "Fulan, fulan, tolong fulan." Nah, kan gitu kan? Ya beda jadinya. Kalau seperti itu ya harus membatalkan sholatnya. Begitu ya, jelas? Baik. Pak Kiai, ketika kita sholat, kemudian pikiran kita kemana-mana, apakah sah sholat kita? Orang yang sholat, wudhunya sah, kasarannya rukun dan syaratnya sholat dipenuhi, gitu ya. Hanya saja pikirannya kemana-mana. Menghadap kiblat, punya wudhu, tempatnya suci, bacaannya sudah baca surat Al-Fatihah, pokoknya rukun dan syaratnya terpenuhi semua. Tapi pikirannya melayang kemana-mana, ya sudah Allahu Akbar misalnya. Padahal barusan dia ini beli sandal baru misalnya, tiba-tiba gerimis, hujan, pikirannya begini. Allahu Akbar misalnya diucapkan, ya Allah kok hujan, sandalku baru lagi, gimana nanti kalau rusak ya, nah, misalnya gimana. Tapi ini dalam hati nih ya, dalam pikiran. Kalau diucapkan pasti batal kan, ini dalam pikiran gitu. Begini, sholatnya sah karena sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Masalahnya bukan sah atau tidak sah, masalahnya diterima atau tidak diterima oleh Allah. Ini beda. Orang kalau kepingin sholatnya diterima ya harus khusyuk, ya lupakan sandal barunya, yang penting sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang itu masih terpengaruh dengan duniawi, termasuk sandal baru, ya sulit kalau mau minta diterima oleh Allah. Begitulah kurang lebih ya. Jadi kalau masalah khusyuk, diterima tidak diterima, ini tergantung dan juga bagaimana Allah menerima atau tidak menerimanya. Tapi kalau masalah sah tidak sah, cukup standarnya adalah standar fikih. Kalau sudah sesuai dengan rukun dan syarat sholat, sudah cukup. Standarnya standar fikih untuk menentukan sah atau tidak sah. Tapi kalau mengikuti aturan diterima atau tidak diterima sholatnya, maka perlu khusyuk, hatinya hadir. Aku dalam keadaan sholat, aku sedang menghadap Allah, begitu. Paham ya? Baik. Pak Kiai, bagaimana hukumnya mengulang hafalan bagi penghafal Al-Quran pada waktu haid? Oh, wanita. Kalau laki-laki kan tidak ada haid ya? Tidak ada. Wanita haid. Pertanyaannya, wanita haid menghafalkan Al-Quran, hafidhoh. Bagaimana ya kalau waktu haid mau mengulang Al-Qurannya gitu?
Ada dua pendapat termasuk dalam mazhab Syafi'i sendiri. Pendapat terkuat menurut Imam Nawawi bahwasanya orang haid itu haram untuk membaca Al-Quran, termasuk juga memegang mushaf. Pendapat terkuat. Tapi ada pendapat yang tidak kuat, dan ini banyak juga diamalkan khusus untuk para hafidhoh khusus, yaitu boleh mengurang Al-Quran asalkan tidak dengan memegang mushaf. Begitu. Caranya bagaimana? Ya minta ditasme'. Makanya hafalan Al-Quran harus kuat, seperti kita menghafalkan surat Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, begitu ya. Makanya kalau saya misalnya minta ditasme', ayo tolong baca saya ditasme' ya. Dan saya tidak baca mushaf. Kalau bacaan Fatihah saya lancar, tentu saya akan tidak salah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Tapi kalau bacaan saya hafalnya kurang kuat, ya misalnya setengah-setengah hafalkan, mungkin juga perlu ditasih dengan orang lain. Yang orang lain ini, kawannya ini tidak dalam keadaan haid baca mushaf. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kalau salah dibetulkan. Begitu caranya. Ya, ini tidak pegang mushaf. Jelas? Itu pendapat juga. Tapi kalau menurut saya digabung saja pendapat ini, gitu. Gimana caranya? Pertama, untuk menghindari pendapat yang pertama, yaitu haram membaca. Kita ada bilang memegang ya. Membacanya Al-Quran bagi orang haid haram, sedangkan pendapat kedua boleh, dan yang paling kuat adalah hukum haram. Maka hendaklah hafidhoh atau wanita-wanita penghafal Al-Quran itu kalau mau murojaah agar tidak lupa, karena melupakan Al-Quran juga dosa, maka hendaklah cara membacanya itu di lisan seperti orang sholat membaca doa. Itu ya. Kalau kita baca doa Al-Quran, kalau kita baca doa sholat kan misalnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kan begitu kan? Bukan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kan tidak begitu ya. Maka baca ayat-ayat Al-Quran yang dia ingin murojaah ya begitu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Jadi menghormati pendapat yang mengharamkan sekaligus menghormati pendapat yang memperbolehkan di jamak, begitu. Ya, ini trik. Mudah-mudahan dengan demikian dapat dua-duanya, gitu ya. Bisa hati-hati dan juga tidak meninggalkan bacaan Al-Quran khususnya untuk murojaah. Jelas? Baik. Alhamdulillah. Tanya jawab santri PIK sudah selesai. Insya Allah akan kita sambung pada episode selanjutnya. Terima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa menyaksikan tanya jawab kami hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, beliau Syekhuna Kiai Haji Lutfi Bashori, bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga dapat membimbing kita di dalam mempelajari ilmu agama yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Sekian dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.